Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kang Pranata Official. Channel ini khusus dibuat untuk mendengarkan inspirasi dari para pendidik agar Indonesia menjadi kuat karena gurunya hebat. Kita sekarang akan kedatangan guru hebat. Jadi bersama kita hadir salah seorang pemudi kelahiran Baru, Sulawesi Selatan, tanggal 17 April tahun 1989, yang sekarang ini mengabdi sebagai guru di daerah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saya bacakan CV beliau, singkat saja, pengalamannya antara lain sekarang menjadi Kepala SMP Negeri 5 Kilai. Dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Ini hebat nih. Ya, seorang guru sudah sekarang menjadi kepala sekolah. Guru garis depan Kabupaten Berau dari 2017 sampai sekarang di SMP Negeri 5 Kilai. Terus pernah menjadi peserta program SM3T di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat tahun 2013-2014. Beliau adalah Ibu Rezki Herawati SPD GR. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar pemirsa dapat video yang lain dari Kang Pranata Official sehingga kita masih tetap dapat bersilaturahmi. Kita sapa dulu beliau. Apa kabar Bu Rezki? Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Iya Pak. Baik ya. Iya. Musim apa sekarang nih? Musim apa ya Pak? Musim hujan kayaknya Pak. Kalau musim hujan biasanya musim rambutan, musim durian ya. Kalau di tempat saya Apalagi Pak, di kalau di kota banyak musim Pak. iya. Baik, pemirsa, sebelum lanjut kita lihat dulu video berikut ini. SMP Negeri 5 Kelai merupakan sekolah menengah negeri yang berada di Kampung Longkelo, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan merupakan satu-satunya sekolah menengah yang berada di daerah Hulu Kelai. Posisinya yang berada tepat di tengah hutan membuat sekolah ini berada di daerah pedalaman terpencil yang hanya memiliki akses jalan berupa tanah yang membutuhkan waktu tempuh 45 menit menggunakan mesin katinting dari kampung terdekat. Sedangkan dari kota terdekat diperlukan waktu tempuh 4 sampai 5 jam dengan menggunakan mesin katinting. Selain itu, berbagai tantangan untuk sekolah di daerah hulu antara lain sarana prasarana sekolah yang kurang memadai, jaringan listrik, dan internet yang masih terbatas. Untuk mengajar di daerah pedalaman dan terpencil seperti ini diperlukan pendidik yang memiliki dedikasi dan pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta perjuangan yang sungguh tidak mudah. Ujian terakhir bagi hati nurani manusia mungkin adalah kesediaannya untuk mengorbankan sesuatu hari ini untuk generasi masa depan. Salah satu pendidik yang berdedikasi untuk merajut pendidikan bermutu untuk anak hulu adalah Ibu Rezki Herawati SPDGR. Beliau pernah menjadi guru SM3T di Raja Ampat, Papua Barat sebelum pada akhirnya menjadi guru garis depan yang mengajar anak-anak hulu di pedalaman Berau, Kalimantan Timur. Sungguh karena pengorbanan seorang Rezki Herawati SPDGR yang mengabdikan dirinya dan berdedikasi untuk mengajar di daerah hulu yang bercita-cita terus serta mencerdaskan kehidupan bangsa menjadikan ia seorang guru yang hebat. Indonesia menjadi kuat. Bu Rizky ya. Iya Pak. Kira-kira apa yang memotivasi Anda mengikuti program SM3T di Raja Ampat pada tahun 2013-2014? Siap. Apa ya, memotivasi yang pertama itu adalah karena waktu pertama mendengar kata SM3T itu Pak, ada Ya. senior
senior saya yang kebetulan jurusan geografi, beliau itu Hmm. mengikuti SM3T angkatan pertama. Kalau SM3T itu nanti ada jalan-jalannya, jalan-jalan gratis, dibiayai sama pemerintah. Nah, dari situlah Pak, eh, yang membuat saya itu pengen ikut ini SM3T karena saya itu belum pernah naik pesawat Pak. Jadi momen pertama saya naik pesawat ya berangkat SM3T itu Pak. Itu sebenarnya. Oh Nah, begitu. iya Pak. Saya pernah melintasi Kabupaten Baru ya, Iya Pak. menuju ke Mamuju itu. Iya Di Pak. Barunya di mana Ibu nih? Saya di Kecamatan Sopeng Riaja Pak. Oh, lebih jauh lagi ya. Iya Pak, pas di tengah-tengah Kabupaten Baru. Baik, baik. Jadi motivasinya karena pertama ingin jalan-jalan, Iya Pak. ingin naik pesawat. Iya. Apa sesederhana itu sehingga Anda memilih menjadi sarjana mengajar di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal? Hmm, setelah saya sampai di lokasi, Pak, Hmm, saya ini ya baru menyadari bahwa di sekolah yang tempat saya itu memang sebenarnya hmm, banyak guru di sana. hmm. Atas nama aja gurunya nggak ada, Pak. Kenapa tuh? Nah, mungkin karena dia itu di pulau, Pak. Jadi kadang badai, jadi otomatis transportasi itu kurang, Pak, ke sana. Jadi apa kayak jualan pasar nggak ada. Jadi mungkin karena terhalang hujan badai, maka mereka nggak sempat langsung ke sekolah seperti itu, Pak. Karena kan di pulau, saya penempatannya di pulau, nggak ada jaringan, nggak ada listrik. Jadi ya mungkin itu mungkin salah satu faktor yang membuat. Nah, dari situ saya lihat anak-anak ini kok kayak terlantar, begitu nggak ada yang ini. Jadi hal itulah yang membuat kalau bukan kita yang ada di sini, siapa lagi gitu. Nah, apa ya? Itulah yang membuat hati saya terketuk, Pak. Wah, ternyata berbeda sekali dengan sekolah saya dulu waktu SMA. Kalau saya di tempat saya, Di Baru. iya, di Baru itu Pak, semua gurunya rajin masuk. Nah, di sini kok seperti ini. Jadi apa ya, kalau kita tidak mau ini, tidak ada yang mau ke daerah terpencil, terus siapa yang mengajarkan mereka? Siapa yang membantu mereka? Nah, dari situ Pak, terketuk hati saya untuk setia di daerah terpencil itu Pak, sampai sekarang. Jadi cita-citanya ingin jalan-jalan gratis, tetapi melihat kenyataan bahwa di sana banyak anak-anak yang memerlukan pendidikan, Anda akhirnya memutuskan untuk tetap di sana, Iya Pak, daerah terpencil. Baik. iya. Bagaimana kondisi di Raja Ampat dulu, di sekolah tempat Ibu mengajar dulu? Kondisi sekolahnya? Kondisi sekolahnya alhamdulillah bagus, Pak. Bangunan Bagus. iya bagus, Pak. Hmm. Bangunan fisiknya lengkap, Hmm. bangku, meja, semuanya ada, Pak. Papan tulis semuanya lengkap. Listrik? Hanya listrik aja yang bermasalah, Pak. Kalau waktu itu sekolah yang saya tempati itu di tengah hutan, Pak, posisinya. Jadi nggak ada rumah warga di sekitaran sekolah. Jadi Tetapi fasilitas sekolah sudah bagus. bagus, Pak. Hanya listrik Bagus. aja yang nggak ada. Anak-anaknya banyak. Anak-anaknya lumayan, Pak, karena dia itu berada di agak pulau besar, jadi beberapa kampung menaungi untuk ke situ, Pak. Ada Tapi sekolah ada berapa sekolah di sana tuh, di kampung di pulau itu? di pulau itu ada tiga, Pak. Ada SD, Tiga sekolah. SMP, dan SMA. Anda ngajar di SMA kebetulan waktu itu, Pak. SMA. Iya, Pak. Tetapi masalahnya adalah guru-gurunya di sana tidak atau jarang datang. Iya, Pak. Waktu itu ya, Pak. Waktu itu. Ya, ceritakan kita waktu-waktu Ibu mengajar di sana. Iya, Sarana prasarana masih ada, iya, bagus. Ya, di tempat SM3T ya, iya, Pak. sekolahnya bagus, tetapi Iya, guru-gurunya kurang bagus dalam tanda kutip, mereka jarang datang ke iya, sekolah. Pak. Itu di SM3T ya. Iya, Pak. Sekarang bagaimana Anda kok bisa pindah ke GGD yang ternyata kalau saya baca cerita Anda di dalam esai yang Anda sampaikan, di GGD itu sekarang di Kelai ya. Iya, Pak. Kelai, Pak. Ternyata itu lebih kurang bagus
ya, daripada di Raja Ampat. Bagaimana tuh ceritanya? Eh, Begini Pak, kemarin itu waktu saya minta izin mendaftar GGD ke orang tua, Hmm. katanya nggak usah ke ini Pak, nggak usah ke Papua lagi. Oh, Sebenarnya niatnya mau kembali ke Papua. Mau kembali ke Papua hanya izin orang tua nggak ada Pak. hmm. Kebetulan kakak kandung saya ada di Kalimantan Timur. Nah, Hmm. tepatnya di Kabupaten Kutai Timur. Kalau dilihat dari peta, itu bersebelahan, Pak. Berau dengan Kutai Timur. Jadi, Hanya Bapak minta hanya dipisahkan oleh laut ya, selat iya, ya. Pak. Jadi akhirnya dimintalah daftar di Berau saja. Jadi kebetulan Ya, ada ini formasi waktu itu di Berau, Pak. baik. Jadi Anda mendaftar ke Brau untuk guru garis depan, Iya, Pak. ditempatkan di ah, SMP Kelai, Negeri 5 Kelai. SMP Negeri 5 Kelai. Iya, Pak. Kondisinya seperti apa? Kondisinya bangunannya bagus juga, Pak. Hmm, Bangunannya sudah dari beton, ya. semua fasilitas dilengkapi, Pak. Dari Hmm, Dinas Pendidikan itu melengkapi, Pak. Bahkan baru-baru ini kami diberikan visi, 15 visi, visi all in one, eh, beberapa bangunan baru, kami dibangunkan bangunan baru hmm, juga. Terus hmm. buku-buku juga banyak, Pak, dilengkapi. Hanya yang jadi kendala adalah jalurnya, Pak. Jalur kesananya yang agak-agak ini loh, agak-agak ekstrim. Ya. Anda ceritakan itu perlu 45 menit Itu dari Pak kampung dari terdekat. ya kampung terdekat. Ya. Nah, keluarga saya Pak tinggalnya di Tanjung Redep Pak, di kota. Nah, itu perlu waktu 6 jam. Iya Pak. Itu bagaimana itu? Anda menempuh perjalanan itu? Kalau saya pribadi Pak, kadang naik motor Pak. Berapa jam itu naik motor itu? Ya sekitaran segitu Pak, 4 atau kalau nggak mampir-mampir Pak sampai 4 jam. Kalau cuaca cerah 4 jam. Pernah juga Tiap hari Pak, Anda tempuh itu? iya. Bolak Kalau balik? misalnya musim ya, Masih kalau musim hujan Pak, kadang sampai 12 jam. 12 jam. Iya. Kalau musim hujan berarti Anda nggak pulang kalau perlu waktu 12 jam. Iya Pak, saya standby di sana Pak. Ketika Standby di sana. ya, kalau misalnya bahan makanan sudah menipis Pak, baru saya kembali ke Hmm. kota karena di sana nggak ada yang jualan Pak, nggak ada Hmm. pasar Pak di sana. Ya, ya. Bagaimana dengan jaringan listrik dan internet? Jaringan listriknya itu Pak, bagaimana ya? Kami dapat bantuan solar cell. Hmm. Jadi, tapi ya maklum lah Pak, kalau solar cell kan akinya Ya. ini, Kalau ada ya matahari biasa malamnya bisa bisa hidup listrik. nggak bisa Pak. Biar ada Kalau matahari Pak, malam ya, nggak bisa Pak, iya. Kalau tidak ada matahari tidak bisa. nggak bisa, Tapi kalau dapat matahari malam bisa. dapat. Nggak bisa, Pak. Nggak, Nggak sampai bisa sore juga. aja, Pak. Ya, karena di tempat saya itu, Pak, di sekolah saya itu anak-anak peserta didik itu datang mencas fasilitasnya di rumah, kayak lampu casnya, eh, Hmm. HP. Hmm. Kadang juga Ya, bukan ya, hanya anak sekolah, warga, sekitar ya, warga yang ada di situ juga seperti itu, Pak. ya, ya. Menurut Ibu Rezki ini, pemahaman apa yang Anda peroleh mengajar anak-anak di Hulu ini? Mana ya, Pak ya? Eh, Kalau misalnya kita tidak ini Pak, intinya kalau mengajar itu bukan hanya sekedar membagi ilmu Pak, Ya. itu. Kalau kita anak-anak di sana kan Pak tinggalnya nggak bersama orang tuanya Pak, karena mereka iya Pak, Di mana orang tuanya? orang tuanya masuk ke hutan Pak. Kenapa? Karena tempat sumber penghasilan mereka kan di sana Pak, di hutan. Mereka cari emas, cari Hmm. gaharu. Jadi Hmm. tidak di lokasi sekolah saya. Terus Hmm. beberapa anak juga dari beberapa kampung di atas tempat saya tinggal Pak. Tuh. Hmm. Jadi Ceritanya apa ya Anda juga, kayak semacam rumah tinggal aja di situ Pak. oh, ceritanya Anda juga harus menjemput anak-anak ke rumah ya? Kalau di lokasi di kampung itu Pak, biasa kalau Hmm. musim hujan kan di sana kan ada jam Pak. Hmm. Jam anak-anak itu nggak punya jam. Jadi ketika misalnya dia mereka melihat matahari aja Pak. Kalau misalnya sudah
Sudah terang, baru mereka berangkat, Pak. Misalnya jam 9 baru ada matahari, jam 9 baru mereka Ya, ke bilang sekolah, baru Pak. berangkat. Ya. Nah, ketika seperti itu, Pak, musim hujan, Hmm. jam 7 setengah 8 saya harus kunjungin setiap tempat tinggal mereka yang ada di kampung itu, Pak. Jadi Untuk menjemput menggedor-gedor, mereka. ya, jemput mereka untuk ke sekolah. Selain itu juga ada beberapa anak juga, Pak, yang pulang Hmm. ke kampungnya yang lumayan jauh sih Pak dari tempat tinggal dari sekolah itu sekitar ada yang sekitar 45 menit paling dekat dan Hmm. paling jauhnya itu 5 jaman naik ke Tinting. Itu kadang saya harus ke sana Pak menjemput mereka. Ini ketinting ini apa nih? Sejenis sejenis kendaraan apa? Seperti apa ini? Sungai Pak, dia perahu Pak. Oh, perahu. Iya Ya, Pak. itu yang disebut dengan mesin ketinting itu, bukan Iya, ya motor penggeraknya ya, iya supaya Pak. Hmm. Jadi harus melewati sungai Pak. Bukan melewati darat berarti. Bukan Pak, sungai. Jadi di ceritanya ada tanah, jalan tanah, tetapi anak-anaknya sebagian menggunakan perahu untuk sampai ke sekolah. Iya, betul Termasuk Pak. ibu juga, kadang-kadang pakai perahu juga. Kadang Pak, Nah, kadang. ya. Ada berapa Bu jumlah siswa di sekolah kita? Di sekolah saya untuk saat ini jumlah totalnya Pak 44 peserta didik. 44. Iya Pak. Satu SMP. Iya, satu SMP. Satu SMP untuk 3 kelas 44. Iya Pak. Jadi jumlahnya tidak sampai rata-rata 15 ya. Tidak Pak. Dan itu pun harus dijemput sebagian kalau ada cuaca yang tidak memungkinkan. Iya Pak. Seperti Keren, 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 keren. Anda ini kan baru jadi guru tahun 2017 ya? 17. Ya, nah, baru 8 tahun kan? Iya Pak. Di guru garis depan ini baru 8 tahun. Iya Pak. Betul Pak. Hebatnya Anda sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Iya Pak. Karena tidak ada orang dari kota Pak yang mau ke sana Pak. Berapa banyak guru di sana, Bu? Di sana 9 orang Pak. 9 orang. Iya. Guru 9 semua. untuk 45 itu termasuk mewah sebenarnya ya. Iya Pak. Berapa orang guru negerinya? Pegawai negeri 5 Pak bersama dengan saya. Nah, P3K-nya ada 3 orang, baik, ditambah 1 honor dan 1 PTT, Pak. baik, baik. Apa tantangan terbesar Ibu mengajar di Kelai ini? Tantangannya itu, Pak, ketika peserta didik ini tidak mau sekolah, Pak. Dan saya harus membujuk dia agar mau kembali ke sekolah. Di situ, Pak, tantangan terberatnya. Karena mereka menganggap bahwa ketika mereka tidak sekolah, mereka bisa membantu orang tua mencari emas, jadi langsung dapat uang. Hmm. Nah, ketika Hmm. sekolah, mereka itu kayak seperti dibuang, Pak, karena kan mereka tidak bersama orang tuanya. Nah, Dan di situ mencari emas itu lebih jauh lagi di pedalaman. iya, Pak, melewati apa ya, kayak semacam jiram-jiram itu, Pak. Hmm. Sungai Hmm. yang banyak jiram-jiramnya itu, mereka harus cari emasnya ke sana, Pak. Hmm. Hmm. Judul Yes. podcast kita adalah Merajut Pendidikan Bermutu di Daerah Hulu. Iya, Pak. Ya. Karena Bagaimana Bu, sikap orang tua? kalau orang tua mereka pasti mendukung, Pak, untuk mereka sekolah. Hmm. Bahkan mereka itu ada yang dibelikan laptop, Pak, ada yang pokoknya dilengkapi fasilitas mereka, Pak. Cuman anaknya sendiri yang ini, Pak, kayak tidak mau sekolah, kadang seperti itu, Pak. Karena Jadi, mereka lebih tertarik dengan cari uang. iya, lebih tertarik ke situnya, Pak. Seberapa banyak Bu, Ibu berhasil meyakinkan anak-anak kita bahwa sekolah itu sangat penting untuk masa depan mereka? Em, Dalam 1 tahun itu, Pak, kadang cuma 1 atau 2 anak yang seperti itu, Pak. Satu Hmm. atau dua anak yang pengen membantu orang tuanya dengan alasan membantu orang tua. Ya adalah 50% Pak bisa kami ini bujuk kembali untuk kembali ke sekolah. Artinya tidak terlalu banyak ya, Enggak tapi Pak. ada ya. Ya, Iya. ya. Baik Bu. Eh, saya melihat Anda ini seorang yang hebat.
seorang perempuan mau mengabdi di daerah SM3T, mau mengabdi di GGD, penuh tantangan perjalanannya dengan pakai mesin ketinting tadi, ya, mencari anak-anak yang tidak mau sekolah untuk bisa masuk sekolah, karena sekolah adalah masa depan mereka, untuk masa depan mereka. Kira-kira Ibu Rezki ada pesan apa untuk anak-anak muda di luar sana, mahasiswa-mahasiswa yang boleh jadi setelah mendengar ini, mereka tertarik untuk menjadi guru di daerah pedalaman? Eh, Kalau misalnya untuk adik-adik atau teman-teman yang ingin mengabdi di daerah terpencil seperti tempat saya, jangan hanya mengandalkan keinginan seperti di kota. Jadi kita harus menyatu dengan warga sekitar. Ketika kita menyatu dengan warga sekitar, maka kita akan selalu bersyukur, Pak. Intinya bersyukur dan ikhlas. Jika kita selalu bersyukur dan ikhlas, insya Allah semuanya akan teratasi dengan baik. Jadi jangan hanya bermodalkan dengan pengetahuan yang kita temui di dunia kampus. Karena di dunia kampus sangat berbeda dengan di dunia nyata. Seperti itu, Ya. Pak. Walaupun awalnya Ibu hanya pengen jalan-jalan, pengen naik pesawat terbang, tetapi Iya. cita-cita Ibu pertama ingin naik pesawat, dan ternyata sekarang termotivasi untuk mau mengabdi di daerah pedalaman. Iya. Ya. Apa harapan Ibu dari pemerintah atau pemerintah daerah? Hmm, harapan saya itu jangan memandang sebelah mata daerah terpencil. Baik, Karena walau bagaimanapun daerah terpencil itu banyak anak-anak yang berbakat di dalamnya. Bukan hanya di kota anak berbakat, di daerah sangat tertinggal pun ada emas sebenarnya yang tertimbun. Banyak bakat tersembunyi dari mereka, bukan hanya pengetahuan yang biasa yang kita lihat kayak membaca, menulis, berhitung, bukan pengetahuan yang seperti itu, tapi banyak bakat mereka. betul, betul. Dan Anda buktikan, Anda, Ibu Rezki Herawati, merupakan tokoh nasional. Kalau sekarang boleh saya katakan Anda orang berprestasi dan bisa ke Jakarta, bisa ketemu pimpinan, menteri dan sebagainya. Ya, Anda orang cerita kalau kita gali, waktunya nggak akan cukup dan tidak akan pernah cukup. Iya, Kita harus mengakhiri sampai sana dulu, nanti Pak. kita bisa lanjutkan. Pemirsa, demikianlah diskusi kita hari ini bersama Ibu Rezki, guru garis depan yang bertugas di daerah pedalaman terpencil di Kelai, di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Semoga cerita beliau dapat menginspirasi kita semua, ya, khususnya pemerintah dan pemerintah daerah untuk dapat memberikan perhatian lebih. Sebagaimana beliau sampaikan, jangan memandang mata sebelah kepada anak-anak di daerah terpencil, daerah pedalaman. Karena di sana banyak mutiara-mutiara tersimpan. Dan ibu ini adalah salah satu orang yang merajut NKRI melalui pendidikan. Bu Rezki, sekali lagi saya patut berterima kasih kepada Ibu. Semoga cerita Ibu ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Kami akan kembali dalam cerita yang lain, dari kabupaten yang lain, dari guru garis depan yang lain, yang akan memberikan informasi cerita yang lain, yang banyak menyentuh, menggugah, dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan tanda lonceng, dan berikan komen kepada video ini. Ya, makasih Bu Rezki. Terima kasih juga, Nanti, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.